Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Bagian 43, Perang Badar. Nabi kini memeriksa seluruh pasukannya. Beliau lewat di depan semua pengikutnya, memberikan semangat dan meluruskan barisan dengan membawa anak panah di tangannya. "Luruskan barisan musawat," katanya kepada seorang Ansor yang berdiri terlalu ke depan. Beliau memukul perutnya dengan anak panah. "Hai Rasulullah, engkau menyakitiku," protes Sawat. "Padahal Allah telah mengutusmu dengan kebenaran dan keadilan, maka biarkan aku membalasmu." "Peganglah ini," kata Nabi, sambil memberikan anak panah itu dan menyingkapkan perutnya. Tiba-tiba Sawat memeluk dan menciumnya. "Apa yang mendorongmu untuk melakukan ini?" tanya Nabi terkejut. Ia menjawab, "Hai Rasulullah, kini kita masih sempat bertatap muka. Aku ingin sekali pada akhir pertemuanku denganmu ini, kulitku menyentuh kulitmu." Nabi mendoakan dan memberkatinya. Tentara Quraisy mulai bergerak maju. Dilihat dari seberang bukit pasir yang bergelombang itu, pasukan Mekah itu tampak jauh lebih kecil dari jumlah sebenarnya. Namun, Nabi betul-betul tahu jumlah mereka dan perbedaan besar antara kedua pasukan yang akan bertempur itu. Beliau kini kembali ke tempat pemberhentian bersama Abu Bakar dan memohon pertolongan kepada Allah seperti yang telah dijanjikan. Suatu keadaan tak sadar menimpa Nabi. Ketika terbangun, beliau berkata, "Bergembiralah Abu Bakar, pertolongan Allah pasti datang kepada kita. Jibril telah hadir, tangannya memegang tali kendali kuda yang ia tunggangi, dan ia akan turut berperang bersama kita." Dalam sejarah bangsa Arab, banyak peperangan dibatalkan pada menit-menit terakhir, bahkan ketika kedua kekuatan telah saling berhadapan. Namun, Nabi kali ini benar-benar yakin bahwa peperangan pasti akan terjadi, dan pertumpahan hebat ini merupakan salah satu kemenangan dari dua kemenangan yang dijanjikan itu. Burung-burung elang pun tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi pertempuran besar. Mereka telah siap-siap untuk menyantap bangkai-bangkai para tentara yang akan terbunuh. Sebagian terbang melayang-layang dan sebagian lagi bertengger di tebing bebatuan dekat pasukan musuh. Lagi pula, tampak jelas dari gerakan tentara Quraisy, mereka bersiap untuk menyerang. Posisi mereka telah dekat dan kini berada di tempat yang sangat mudah menjangkau waduk yang dibuat kaum muslim, dan tampaknya gerakan pertama mereka memang hendak merebut waduk tersebut. Aswad dari Makhzum berjalan mendahului yang lain, bermaksud mengambil air untuk minum. Hamzah segera maju menghadapinya, menyabetnya hingga putus salah satu kakinya, dan sabetan kedua menewaskannya. Lalu Utbah, yang semangatnya masih terbakar oleh olok-olok Abu Jahal, meloncat dari kudanya dan menantang untuk bertarung satu lawan satu. Dan demi membela keluarganya, Saibah dan anaknya, Walid maju dan berdiri di sampingnya. Tantangan itu segera disambut oleh Auf dari Najjar, suku Khazraj, salah satu dari 6 orang Ansor pertama yang berbaiat kepada Nabi, dan bersamanya maju pula Muawiz. Tempat merekalah yang dipilih Kaswa sebagai tempat pemberhentian terakhir di Madinah. Tantangan ketiga diterima oleh Abdullah ibnu Rawaha, orang yang melawan pemimpinnya Ibnu Ubay, ketika ia mengucapkan salam dan penghormatan kepada Nabi. "Siapa kalian?" tanya para penantang itu. Ketika mereka menjawab, Utbah berkata, "Kalian orang-orang terhormat dan rekan kami. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Kami hanya menantang orang-orang dari suku kami sendiri." Kemudian tentara Quraisy berteriak, "Hai Muhammad, ajukan orang-orang kami sendiri sebagai lawan kami." Nabi sendiri hendak maju, tapi kaum Ansar menghalanginya. Maka kini beliau berbalik menemui kerabatnya sendiri untuk memulai peperangan.
Para penantang itu adalah dua orang tua dewasa dan seorang pemuda. Hadapilah Ubaidah, kata Nabi. Majulah Hamzah, majulah Ali. Ubaidah adalah laki-laki tertua yang turut dengan Nabi dan paling berpengalaman di antara seluruh sahabatnya. Seorang kakek dari Bani Muthalib, dan ia segera menghadapi Utbah. Sementara Hamzah menghadapi Saibah dan Ali menghadapi Walid. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Saibah dan Walid terkapar di tanah, sementara Hamzah dan Ali tidak terluka sedikit pun. Namun sayang, saat Ubaidah memukul jatuh Utbah, salah satu kakinya terkena tebusan pedang Utbah hingga terputus. Ini adalah pertandingan 3 serangkai, 3 lawan 3. Maka Hamzah dan Ali mengarahkan pandangannya ke Utbah dan Hamzah menyerangnya hingga tewas. Mereka membawa sepupunya yang terluka itu kembali ke perkemahan. Namun Ubaidah telah kehilangan banyak darah yang mengalir deras dari kakinya yang terpotong. Ya Rasulullah, apakah kematianku ini syahid? Tanyanya dengan sedih ketika Nabi mendekatinya. Tentu saja, hai saudaraku, jawab Nabi. Keheningan sesaat di antara kedua belah pihak segera pecah oleh desingan sebuah anak panah dari pihak Quraisy, dan seorang bekas budak Umar tersungkur ke tanah, terluka parah. Anak panah kedua mengenai leher Haritsah, pemuka Khazraj yang sedang minum di waduk. Nabi segera mengomando pengikutnya, "Demi dia yang jiwa Muhammad di tangannya, berjuanglah melawan musuh untuk mencari ridhonya. Maju terus, pantang mundur. Tak ada seorang pun yang gugur tanpa jaminan akan langsung masuk ke dalam surga." Kata-kata itu diteruskan oleh para sahabat yang mendengarnya kepada mereka yang jauh dari jangkauan suara beliau. Umair dari Salimah, suku Khazraj, sedang membawa segenggam kurma dan ia sedang memakannya. Kehebatan yang paling hebat, Teriaknya. tak ada lagi jarak antara aku dan surga. Hanya karena mereka membunuhku, Maka ia letakkan kurmanya, segera menghunus pedang untuk menghadapi musuh dan mengikuti komando yang didengarnya. Auf berdiri di dekat Nabi. Ia kecewa karena tidak mendapat kehormatan untuk menghadapi tantangan yang pertama. Ia menoleh kepada Nabi dan berkata, "Hai Rasulullah, apa yang bisa membuat Allah tersenyum senang kepada hambanya?" Nabi menjawab, "Jika ia tanpa ragu-ragu terjun ke medan perang tanpa baju besi." Aus pun segera menanggalkan baju besi yang dipakainya. Ketika Nabi memungut segenggam kerikil dan berteriak kepada tentara Quraisy, "Hancurlah wajah-wajah itu, hancurlah wajah-wajah itu." Beliau melemparkan kerikil-kerikil itu kepada mereka dengan niat melempar bencana. Kemudian beliau memberi aba-aba, pekik peperangan yang telah beliau rencanakan. "Ya Mansur Amit," bergemuruh dari mulut-mulut mereka pada setiap kali bergerak maju melawan musuh. Auf yang tanpa baju besi dan Umair berada di antara orang-orang terdepan yang maju melawan musuh. Keduanya terus berjuang hingga terbunuh. Dengan gugurnya mereka, juga gugurnya Ubaidah dan 2 orang yang terkena anak panah itu, maka jumlah syahid 5 orang. Hanya 9 mukmin lagi yang gugur hari itu. Di antaranya Umair yang lain, adik Sa'ad yang disuruh pulang Nabi ke rumahnya. "Bukan kamu yang telah melempar mereka ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar." Quran surat ke-8 ayat 17. Wahyu ini diterima Nabi tak lama setelah peperangan usai. Kerikil-kerikil itu bukan satu-satunya manifestasi dari kekuatan Tuhan yang dilemparkan dari tangan Nabi pada hari itu. Pada satu titik, ketika perlawanan tentara Quraisy berada pada puncak kekuatannya, seorang mukmin kehilangan pedang yang terlepas dari tangannya. Maka ia segera berlari ke arah Nabi untuk meminta senjata lagi. Dia adalah Ukaisyah, seorang kerabat Jahsy. Nabi memberinya sepotong kayu. "Bertempurlah dengan ini, hai Ukaisyah." Maka Ukaisyah pun menerimanya dan menggunakannya untuk memukul musuh. Di tangannya, kayu itu berubah menjadi sebilah pedang yang panjang, kuat, dan berkilau. Pedang itu
ia gunakan melawan musuh sampai perang Badar usai dan pada setiap pertempuran yang dipimpin Nabi. Pedang itu diberi nama Al-Aun yang bermakna pertolongan Allah. Ketika kaum mukmin diperintahkan untuk bergerak maju, sebenarnya mereka tidak maju sendirian, seperti yang telah diketahui oleh Nabi dan telah dijanjikan kepadanya, Aku akan menolongmu dengan 1.000 pasukan malaikat yang datang pasukan demi pasukan. Quran ke-8 ayat ke-9. Dan para malaikat juga mendapat perintah dari Allah. Ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka bukanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung jari-jari mereka. Quran surah 8 ayat ke-12. Kehadiran para malaikat itu dirasakan oleh semua orang, menambah kekuatan bagi kaum beriman dan menjadi teror bagi kaum kafir. Namun, kehadiran mereka hanya terlihat atau terdengar oleh segelintir orang dengan derajat yang bervariasi. Ada 2 laki-laki tetangga bangsa Arab yang menyaksikan pertempuran dari atas bukit dan berniat untuk turut ambil bagian mengambil rampasan perang jika perang telah usai. Tiba-tiba, segumpal awan putih menyapu mereka. Awan itu melengkingkan suara ringkikan kuda dan tiba-tiba salah seorang dari 2 laki-laki itu terjatuh dan tewas. Hatinya diguncang rasa takut. Kata satunya yang masih hidup, menceritakan dan membandingkannya dengan apa yang dia rasakan sendiri. Salah seorang mukmin sedang mengejar musuh. Tiba-tiba, kepala orang yang dikejarnya itu jatuh ke tanah sebelum ia berhasil menjangkaunya. Ditebas tangan gaib. Banyak yang lain melihat sekilas para malaikat mengendarai kuda dengan kaki yang tak pernah menyentuh tanah, dipimpin oleh Jibril yang memakai serban kuning. Sementara malaikat-malaikat yang lain mengenakan serban putih yang ujungnya melambai-lambai ke belakang. Tentara Quraisy segera tercerai-berai dan tak sanggup lagi melanjutkan pertempuran, kecuali hanya segelintir yang masih tertinggal karena tidak dilewati oleh pasukan malaikat itu. Salah satunya adalah Abu Jahal yang bertarung dengan semangat yang tak kunjung padam, sampai Mu'az, saudara laki-laki Aus, bertarung melawannya dan berhasil menjatuhkannya ke tanah. Kemudian Ikrimah, anak Abu Jahal, datang membela ayahnya dan menebaskan pedangnya ke Mu'az, hampir saja memutuskan lengannya. Mu'az melanjutkan pertarungan dengan 1 tangan utuh dan sehat, sementara satunya lagi menggantung lunglai di bahunya. Ketika rasa sakit makin tak tertahankan, ia segera membungkuk, mengaitkan tangannya yang hampir putus itu ke kakinya. Lalu, kakinya menyentakkan tangannya itu hingga putus, dan kemudian melanjutkan pertarungan melawan musuh. Abu Jahal masih hidup, tapi Muawiz, saudara Aus yang kedua, mengenalnya ketika ia terjatuh di dekatnya, dan Muawiz kemudian menebasnya hingga sekarat. Muawiz pun berlalu dan seperti saudaranya, Aus terus bertarung sampai gugur. Sebagian besar tentara Quraisy lari pontang-panting, tetapi kira-kira 50 orang tewas dalam pertempuran atau mati terkapar dalam perjalanan. Beberapa orang berhasil ditawan. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Aku tahu bahwa keturunan Bani Hashim dan beberapa yang lain bertempur dengan melawan hati nuraninya sendiri, tanpa bersungguh-sungguh berniat melawan kita." Dan beliau pun menyebutkan nama-nama yang boleh dibebaskan jika mereka tertangkap hidup. Namun, kebanyakan pengikut Nabi menahan musuh karena berharap mendapatkan uang tebusan dan tidak bermaksud untuk membunuh mereka. Mengingat jumlah tentara Quraisy jauh lebih besar dibandingkan pasukan muslim,
kemungkinan mereka berkumpul dan menyerang kembali masih dipertimbangkan. Maka Nabi dibujuk untuk tinggal di tempat perlindungan bersama Abu Bakar, sementara sebagian kaum Ansor tetap berjaga-jaga. Saat Ibnu Mu'az berjaga di pintu masuk dengan pedang terhunus. Sebentar kemudian, para tawanan mulai digiring untuk menghadap Nabi disertai para penawannya. Wajah Nabi tampak sangat terpukul dan sedih melihat mereka. Ya Sa'ad, betapa tidak menyenangkan melihat wajah-wajah mereka. Apa yang telah mereka lakukan benar-benar di luar batas. Sa'ad pun mengiyakan dan Nabi berkata, dari sekian dosa besar, syirik adalah dosa yang tak akan diampuni Allah. Aku lebih memilih mereka dibunuh daripada dibiarkan hidup dengan kezalimannya. Umar sependapat dengan Nabi, namun Abu Bakar menyarankan agar mereka dibiarkan hidup, dengan harapan mereka akan berubah menjadi lebih baik dan beriman di akhir hidupnya. Nabi pun menyetujui saran Abu Bakar. Pada hari berikutnya, Umar menjumpai Nabi dan Abu Bakar sedang menitikkan air mata karena baru menerima wahyu yang berbunyi, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda di dunia sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat bagimu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahyu berikutnya menjelaskan bahwa keputusan untuk melepas tawanan diterima oleh Allah dan tidak perlu dibatalkan. Dan Nabi mendapat wahyu yang harus disampaikannya sendiri kepada para tawanannya. Ya Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawananmu, jika Allah mengetahui adanya niat baik dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan padamu yang lebih baik dari yang telah diambil darimu. Dan Dia akan mengampuni kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat 8 ayat. Namun bagaimanapun, ada seorang manusia yang jelas-jelas tidak boleh dibiarkan hidup, yaitu Abu Jahal. Orang-orang mengira ia telah mati terbunuh. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk mencari mayatnya. Abdullah ibnu Mas'ud kembali lagi ke medan perang dan mencari sampai ketemu mayat orang yang paling jahat dan paling memusuhi Islam di antara di seluruh orang-orang Mekah itu. Abu Jahal masih hidup. Abu Jahal masih cukup sadar untuk mengenali musuh yang kini berdiri di dekatnya. Abdullah adalah orang pertama yang membaca Quran di depan Ka'bah dan Abu Jahal memukul serta melukai wajahnya karena ia hanyalah sekutu Zuhra, sangat miskin, dan ibunya adalah seorang budak. Abdullah kini berdiri di atas kepala Abu Jahal. Ia menginjak-injak leher Abu Jahal dan Abu Jahal berseru, "Kurang ajar sekali kamu, hai gembala kecil." Kemudian ia menanyakan pihak mana yang menang dalam peperangan itu. Allah dan Rasulnya, jawab Abdullah singkat. Abdullah kemudian memenggal lehernya dan membawanya kepada Nabi. Abu Jahal bukan satu-satunya pemimpin Quraisy yang dibunuh setelah peperangan usai. Abdul Al-Rahman ibnu Aus sedang membawa baju-baju besi yang diambil sebagai rampasan perang, dan ia berpapasan dengan Umayyah yang telah kehilangan tangannya sehingga tidak bisa cepat-cepat melarikan diri. Umayyah bersama Ali, anaknya, ia memanggil bekas temannya itu, "Tangkaplah aku sebagai tawananmu. Aku memiliki harta yang lebih banyak ketimbang jarahanmu itu." Abdul Al-Rahman setuju, dan ia meletakkan barang rampasannya dan menggiring kedua tawanan itu. Namun, ketika dibawa ke perkemahan, Bilal melihat mereka dan mengenali bekas majikannya yang sangat kejam itu. "Umayyah," teriaknya, kamu gembongnya kaum kafir. Aku tak bisa hidup
kalau dia tetap dibiarkan hidup. Abdul Ar-Rahman membantahnya dan mengatakan bahwa kedua orang itu adalah tawanannya. Tetapi Bilal terus berteriak, aku tak bisa hidup kalau ia dibiarkan hidup. Apakah engkau tidak mendengarku, hai anak perempuan hitam? Bentak sang pembawa tawanan itu. Bilal kembali berteriak dengan suara yang sangat lantang yang biasa digunakannya saat melantunkan azan. Wahai para penolong Allah, lihatlah gembong kafir ini, Umayyah. Aku tak bisa hidup jika ia tetap dibiarkan hidup. Orang-orang berkumpul di sekitar mereka dan mengerumuni Abdul Al-Rahman dan kedua tawanannya itu. Tiba-tiba sebilah pedang ditebaskan ke Ali, tapi ia tak tewas. Abdul Al-Rahman melepaskan tangan sang tawanan. Selamatkanlah dirimu, katanya. Kamu tak bisa meloloskan diri. Demi Tuhan, aku tidak bisa menolongmu. Di sekitar mereka, orang-orang berdiri dengan pedang terhunus dan mereka pun membunuh kedua tawanan itu. Beberapa tahun kemudian, Abdul Al-Rahman menuturkan, semoga Allah merahmati Bilal. Harta rampasanku telah lenyap dan ia merampas pula dua tawananku. Nabi memerintahkan agar mayat-mayat kaum kafir dikuburkan ke dalam satu lubang. Saat tubuh Utbah dimasukkan ke liang lahat, wajah Abu Huzaifah putra Utbah menjadi pucat pasi dan dirundung duka yang mendalam. Nabi dapat mengerti perasaannya dan menyarankan agar ia memalingkan wajahnya. Hai Rasulullah, kata Abu Huzaifah, aku bukan hendak memprotes perintahmu untuk menguburkannya, tapi aku mengenalnya sebagai seorang lelaki yang bijaksana, baik dan ramah. Semula aku berharap sifat-sifat baiknya ini dapat mengantarkannya untuk masuk Islam. Namun sekarang aku menemukan kenyataan yang sangat bertentangan dengan harapanku, sehingga aku pun sangat sedih. Nabi memberkati Abu Huzaifah dan menghiburnya dengan kata-kata bijak. Kedamaian dan keheningan di perkemahan tiba-tiba pecah oleh pertengkaran tentang pembagian harta rampasan. Mereka meminta Nabi agar harta tersebut dibagi dengan bijaksana. Mereka yang merasa mengumpulkan barang-barang dari musuh tidak mau melepaskan miliknya. Namun, sebelum Nabi sempat mengatur pembagian itu dan menciptakan lagi kerukunan, turunlah wahyu yang membuat masalah ini menjadi lebih mudah. Mereka bertanya kepadamu tentang pembagian harta rampasan. Katakanlah, rampasan perang adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Quran ke-8 pertama. Maka Nabi memerintahkan agar semua rampasan yang mereka peroleh dikumpulkan, termaksud juga para tawanan. Semuanya dikumpulkan bersama-sama. Tak lama kemudian, harta rampasan itu ditetapkan sebagai harta milik bersama. Perintah ini pun segera ditaati tanpa banyak sanggahan lagi. Orang yang paling terkenal di antara para tawanan itu adalah kepala suku Amir, Suhail, sepupu Saudah dan saudara suami pertamanya. Tawanan lain yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Nabi adalah paman beliau, Abbas, menantunya, suami dari Zainab, Abu As, dan sepupunya Akil dan Naufal. Beliau memerintahkan agar semua tawanan diperlakukan dengan baik, meskipun mereka tetap harus diikat. Namun, mengingat pamannya akan menderita, Nabi malam itu tak bisa tidur sehingga beliau menyuruh agar ikatannya dilepas. Tawanan lain mendapatkan perlakuan yang cukup baik dari kerabat mereka. Mus'ab menengok saudaranya Abu Aziz yang tengah diikat oleh kaum Ansar yang menangkapnya. Mus'ab berkata, jagalah ia, karena ibunya kaya. Kalian akan diberi tebusan, saudaraku, kata Abu Aziz. Bagaimana mungkin
kau titipkan aku kepada orang lain. Merekalah yang kini menjadi saudaraku, menggantikan posisimu, jawab Mus'ab. Meskipun demikian, beberapa tahun kemudian Abu Aziz biasa menceritakan tentang kebaikan perlakuan kaum Ansor saat menahannya, yang membawanya ke Madinah sampai ia ditebus oleh ibunya dengan uang 4.000 dirham. Begitu diketahui secara pasti bahwa 800 orang atau lebih pasukan Mekah secara bertahap kembali ke kotanya, Nabi mengutus Abdullah ibnu Rawahan untuk menyampaikan berita kemenangan kepada warga Madinah di dataran atas yang terletak di selatan kota, dan Zaid kepada masyarakat Madinah di dataran bawah. Nabi sendiri bersama pasukan yang lain tetap tinggal di Badar. Malam itu beliau berdiri di dekat kuburan para musuh Allah. Hai para penghuni kubur, katanya. Sebagai kerabat nabimu, kalian menunjukkan kejahatan sebagai bentuk persaudaraan. Kalian mengatakan aku sebagai pembohong, sementara yang lain beriman kepadaku. Kalian melawanku, sementara yang lain membantuku meraih kemenangan. Sudahkah kalian merasakan bahwa janji Tuhan kepadamu adalah benar semata? Aku telah meyakini kebenaran segala janji Tuhan kepadaku. Beberapa pengikut Nabi merasa heran dan aneh melihat Nabi berbicara kepada orang yang sudah mati. Tapi Nabi berkata, mereka mendengar kata-kataku sebagaimana kalian mendengar kata-kataku. Hanya saja mereka tak bisa lagi menjawabnya. Keesokan harinya, pagi-pagi, Nabi bersama seluruh pasukan dan rampasan perangnya berangkat menuju Madinah. 2 orang tawanan yang akan ditebus dengan harga 4.000 dirham adalah Nadir dari Bani Abdul Al-Dar dan Uqbah dari Bani Abdul Al-Syams. Namun, mereka ini benar-benar musuh Islam yang terburuk. Jika mereka dilepaskan, kemungkinan besar mereka akan segera melakukan tindakan jahat lagi kepada kaum muslim. Kecuali jika kemenangan kaum muslim di Badar itu mampu menggugah hati mereka untuk beriman. Nabi kini terus menatap kedua musuh Islam itu, tetapi tidak sedikit pun menangkap tanda-tanda adanya perubahan hati mereka. Dan selama perjalanan itu, menjadi jelas bagi Nabi bahwa bila mereka dibiarkan hidup, tidaklah sesuai dengan kehendak Allah. Di pemberhentian pertama, Nadir dihukum mati dan Ali sebagai pelaksananya. Di pemberhentian berikutnya, Uqbah mengalami nasib yang sama di tangan seorang sahabat dari Aus. Nabi membagi sisa tawanan dan harta rampasan secara adil kepada seluruh sahabatnya yang turut pada ekspedisi itu. Sementara itu, Zaid dan Abdullah ibnu Rawahan telah sampai di Madinah. Penduduk Madinah benar-benar gembira mendengar kabar itu, kecuali kaum munafik dan kaum Yahudi. Di samping menyampaikan berita baik, Zaid juga menerima berita duka. Ruqayyah meninggal dunia dan Utsman beserta Usamah baru saja pulang dari proses penguburannya. Saat isakan tangis atas kematian Ruqayyah masih terdengar di sudut-sudut kota, Zaid menyampaikan kepada Afra tentang kematian kedua anaknya, Auf dan Muawis. Saudah pergi bolak-balik antara rumahnya dan rumah Afra untuk turut berbelasungkawa. Bagi Afra, berita kematian kedua anaknya itu tidak saja menimbulkan rasa duka, tapi juga menumbuhkan kebahagiaan, sebab ia yakin kedua anaknya gugur sebagai syahid. Zaid juga membawa berita kepada Rubayyi tentang kematian anaknya yang masih sangat belia, Haritsah ibnu Suraqah, yang lehernya tertembus anak panah ketika ia sedang minum di dekat sumur. Saat Nabi datang, Rubayyi segera menemuinya dan menanyakan tentang anaknya.
Rubai bersedih mendengar anaknya meninggal pada saat perang belum dimulai dan belum sempat berjuang demi Islam. Wahai Rasulullah, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang Haritsah? Jika ia masuk surga, aku akan ikhlas melepaskannya. Tapi jika tidak, maka aku akan terus menangisinya demi menebus dosanya. Nabi telah siap menjawab semua pertanyaan seperti itu, bahwa semua sahabatnya gugur karena mengikutinya. Nilai sebuah kematian tergantung pada niatnya, tegasnya. Namun secara khusus beliau saat itu menjawab, wahai ibu Haritsah, di dalam surga ada banyak taman. Sungguh putra mungkin berada di taman surga yang tinggi, yaitu Firdaus.